Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk si Cancer di bulan April 2020, seperti biasa ini general reading, jadi bisa cocok untuk Cancer, bisa juga cocok untuk orang yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya si Cancer tidak cocok pembacanya buat kamu, mungkin aja untuk orang yang kamu pikirin ya. Dan ini kan untuk semua orang ya. Jadi kalau kamu ingin lebih personal, ingin private ya, ingin lebih pribadi, kamu bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram, atau lihat di bawah deskripsi judul yang mau berkonsultasi sama aku soal asmara percintaan, atau ingin menanyakan perasaan seseorang, atau kamu ingin menanyakan karir keuangan kamu bisa lihat di bawah deskripsi judul. Sudah saya taruh keterangan-keterangannya dan syarat-syaratnya untuk berkonsultasi sama aku ya. Oke, Cancer, di sini temanya ada Ten of Wands sama The Star. Aku ngerasa Cancer lagi ada hal yang membebanin kamu. Kalau aku ngerasa kamu terbeban dengan hal untuk move on, untuk healing, untuk bisa melupakan, untuk bisa menjauh, menghindari seseorang, dan itu kamu rasa sulit, sangat sulit. Akhirnya kamu merasa terbebani dengan diri kamu sendiri. Kamu ibaratnya kayak ingin move on, ingin melupakan, atau ingin menjauhi seseorang, tapi dengan cara maksa. Ya, semua yang namanya move on itu tidak bisa dipaksa. Itu mengalir dengan sendirinya. Yang membuat kamu terbebani adalah kamu itu ingin move on tapi masih mengingat-ingat, masih mencoba untuk review hal-hal yang indah. Kamu ingin mereview hal-hal yang manis, itu yang membebankan kamu untuk move on sebenarnya. Tapi coba yang kamu ingat hal-hal dia menyakiti kamu, dia mungkin berselingkuh, atau dia ini tidak menghargai kamu, atau dia memanipulasi, atau apapun lah keburukan-keburukan yang telah dia perbuat ke kamu, pasti akan lebih mempermudah kamu sebenarnya. Tapi kalau kamu Cancer, yang kamu ingat adalah hal-hal yang manis, itu jauh lebih mempersulit, dan itu jauh jadinya membuat kamu beban. Jadi nggak mengalir dengan sendirinya. Dan di sini aku ngerasa kalau orang ini akan hadir lagi dalam kehidupan kamu. Ya, siapapun dia, seseorang ini akan mencoba untuk hadir di dalam kehidupan kamu, yang dimana hubungan ini sudah ada beberapa hal yang mungkin terjadi tiba-tiba. Bisa itu terjadinya positif, bisa terjadinya negatif di antara kalian berdua. Kamu, aku lihat menyendiri Cancer. Menyendiri, gak mau kenal orang lain, atau kamu mencoba untuk kayak mengurung diri kamu sendiri. Dan kamu berusaha untuk nikmati waktu sendiri. Misalnya kamu nikmatin untuk lebih ke kerjaan, lebih untuk mempercantik diri, atau juga lebih ke teman-teman kamu. Tapi tetap aja kamu di sini belum bisa untuk membuka hati, belum bisa untuk open segala hal yang kamu bisa open lah ya. Misalnya di sini ada Nine of Swords. Cancer, kamu terlalu menyesali hal yang sudah pernah terjadi. Makanya di sini ada The Tower. Mungkin ada beberapa hal yang terjadi dengan seketika, tiba-tiba, mungkin aja negatif, mungkin aja positif, dan itu yang kamu sesali gitu. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu? Ada Five of Swords. Kamu merasa dia ini sangat-sangat tidak pernah memikirkan perasaan kamu. Dan ketika kamu mulai menikmati waktu sendiri, dia muncul lagi, dia tiba-tiba ada gitu. Di sini ada The Moon sama Two of Swords. Ekspektasi kamu apa, yang datang apa.
Dan itu yang membuat kamu bingung, sebenarnya aku harus gimana gitu loh. Jadi di sini ada the moon, ada hal yang membuat kamu jadinya ragu-ragu, kurang percaya diri dengan keputusan kamu, bingung atas apa yang harus kamu lakukan, bingung memutuskan harus bagaimana. Jadi ibaratnya orang yang lagi bingung ketika misalnya gini, kita lagi tenang-tenang nih ya, tiba-tiba datang orang yang gak dikenal dan kita kaget. Nah, tapi momen ini aku ngerasa kamu mengenal dia. Kamu mengenal orang ini. Tapi ketika dia ada di hadapan kamu bingung harus bagaimana aku merespon dia. Apa yang harus aku lakukan? Dan kamu mencoba untuk kayak yang tadinya kamu merasa harus menjauhi dia, harus tidak bersama dia, tapi orang ini hadir ke dalam kehidupan kamu. Dan kamu ngerasa itu semua jadi beban. Kehadiran dia menjadikan beban buat kamu. Dan kamu bingung harus bagaimana. Ada kebingungan di situ. Dan posisinya kamu belum bisa membuka hati juga buat orang lain. Jadi serba salah. Satu hal, kamu tahu kamu gak akan atau kamu gak mau bersama orang ini lagi. Karena kalau kamu bersama dia lagi, kamu bakal tersakitin. Mungkin. Di satu sisi juga kamu belum bisa membuka hati untuk orang lain. Nah, kamu bingung, orang ini hadir di hadapan kamu, aku harus gimana nih? Aku belum buka hati dengan orang lain, tapi aku tahu kalau aku bersama dia pasti aku jadi tersakitin gitu. Jadi kamu masalahnya belum bisa, mungkin move on bisa, tapi belum bisa untuk mengenal orang lain atau belum ada niat untuk mengenal yang lain. Jadi masih ingin sendiri dulu, tapi orang ini hadir dalam kehidupan kamu dan kamu bingung harus merespon dia kah? Harus bertahan dengan dia kah? Atau benar-benar sama sekali menjauhi orang ini? Itu yang membuat kamu bingung dan itu kamu merasa itu sangat beban sekali buat kamu. Jadi intinya ya, di bulan April kemungkinan kehadiran orang ini jadi beban pikiran buat kamu, karena selama ini kamu juga mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran itu udah susah payah. Tiba-tiba dia hadir lagi, itu membuat kamu jadi kayak risih gitu ya, dan kamu bingung harus bagaimana. Kamu takut salah melakukan keputusan atau salah merespon dia. Misalnya kalau aku melakukan A, nanti yang ada seperti ini gitu. Jadi kayak serba salah aja. Pesannya apa buat Libra di bulan April 2020? Trust. Yeah, the situation is calling for you to have faith. Di situ ada kepercayaan, kejujuran, ya, ada tentang kepercayaan dan kejujuran. Di sini juga keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Buka diri kamu, open your heart ya. Dan tidak semua orang yang kamu harapin itu bisa sempurna. Jadi coba untuk membuka hati atau lebih sadar masuk ke dalam jiwa. Lebih mempercayai seseorang dari luar dan dalam. Mencoba untuk saling jujur. Terus juga tidak semua ekspektasi kamu itu bisa terrealisasikan. Jadi misalnya kamu berharap seseorang itu bisa sempurna, bisa A, B, C, D, seperti yang kamu inginkan, semuanya tidak. Pasti ada beberapa hal yang tidak seperti yang kamu mau. Semua orang punya kriteria misalnya, tapi tidak semua hal itu ada dalam satu orang yang kamu cintai. Jadi yang harus kamu sadari adalah tentang kepercayaan satu sama lain. Terus
uh, tipe kamu atau kriteria yang kamu ekspektasikan tidak semuanya terrealisasikan. Jadi ada yang ada bersama orang itu, ada yang tidak sesuai ekspektasi kamu. Jadi tidak semuanya sempurna, nggak bisa semuanya sempurna seperti apa yang kamu inginkan. Gitu loh, oke? Segitu aja buat Cancer. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.